Rizka Novianti, NIM 1813030153, kelas KPND, akan menjelaskan materi The Reversal Burden of Proof dalam penegakan tindak pidana korupsi serta relevansinya dengan hak asasi manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum HAM. Pembalikan beban pembuktian baru dikenal dalam terminologi tindak pidana korupsi yang secara khusus diatur dalam pasal 12 ayat 1, pasal 37, pasal 38A dan pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini jika ketentuan umum hukum acara pidana itu mengatur bahwa beban pembuktian itu ada di tangan jaksa penuntut umum. Di sini jaksa penuntut umum itu yang mendakwa, maka jaksa penuntut umum itu juga yang membuktikan kesalahan-kesalahan terpidana atau terdakwa di depan pengadilan, dan asas ini adalah asas presumption of innocence, artinya asas praduga tidak bersalah, di mana asas praduga tidak bersalah ini diusung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Maksud dari asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah ini yaitu kita tidak boleh mendudukan seseorang sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya bahwa ketika jaksa yang memiliki kewenangan untuk membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah, maka asas ini sesuai dengan asas presumption of innocence. Tetapi ketika kita membalikan beban pembuktian bahwa terdakwa diberikan kesempatan itu, maksudnya kita itu memposisikan terdakwa itu bersalah sekalipun belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum. Dan inilah yang menyebabkan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam berbagai bentuk saat ini telah merajalela dan telah masuk hampir ke semua kehidupan, sehingga tidak berlebihan apabila ada anggapan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan secara sistematis dan meluas. Bahkan sebagian kalangan menganggapnya sebagai kejahatan korupsi ini sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, karena kejahatan korupsi ini tidak saja merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran roda pembangunan serta perkembangan pertumbuhan perekonomian nasional. Kondisi ini jika tidak dapat dibiarkan secara berlarut, maka perlu diambil langkah-langkah yang tepat dan komprehensif penanggulangannya. Untuk menghentikan korupsi ini, adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi tentu saja dengan cara-cara yang luar biasa pula. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pendekatan sistem pembalikan beban pembuktian. Penerapan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem atau asas tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa itu benar, maka pihak yang berwenang atau hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal yang setidak-tidaknya dapat menguntungkan bagi diri seseorang terdakwa, atau sebaliknya dapat
merugikan diri sendiri atau terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar. Namun demikian, walaupun seseorang atau terdakwa telah membuktikan dirinya tidak bersalah dalam kondisi tertentu di pengadilan, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwakan. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian karena para pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tersebut, maka upaya yang ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pembuktian secara terbalik. Meskipun penerapan pembuktian ini bertentangan dengan asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah, dan asas ini walaupun telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan bagi masyarakat, maka hal tersebut dapat saja diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi tanpa melupakan hak-hak dasar pada pihak yang melakukan korupsi. Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat dalam pasal 12 ayat 1, pasal 37, pasal 38A dan pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Akan tetapi pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi ini masih terdapat problematika, yaitu ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan.